Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi sama anak pembantu, tapi ini mbok pembantu yang bicara. Ini saya lagi sedang makan kapurung, bikin kapurung teman-teman. Kundel kapurungnya. Kundel. Ini teman-teman, kapurung ini. Oke. Ikannya ada kapurungnya. Kecut nggak ini? Baru rasain ya. Ini mau bahas ini teman-teman. Nggak enak bilang nggak enak. Oh. Kok rasanya beda ya, udah lama nggak makan kapurung. Jadi kalau makan rasanya kayak nyangkut di leher. Tapi enak juga sih. Kurang kecut mah. Kita mau berbicara soal perjalanan mamaku terbang ke Amerika, atau pertama kali dia terbang ke luar negeri ya. Oke. Mama pertama kali terbang ke luar negeri kemana, Mak? Ke Singapura. Mama sendiri kan waktu itu? Sendiri, tapi aku nggak tahu apa-apa sih. Nah, terus? Singapura itu. Jadi aku waktu berangkat itu ya langsung jadi. Pokoknya berangkatnya itu sampai Balikpapan itu dikasih kayak buku arrival notice. Jadi harus ditulis datangannya itu untuk ngisi. Tapi aku ya namanya buta huruf, aku Terus? nggak bisa gitu. Nggak bisa aku. Terus Mak, teman-teman bentar ya, aku belum pernah nanya sama aku ini. Karena waktu di Singapura tuh nggak jemput aja, nggak nanya-nanya banyak. Jadi ini adalah pertamanya saya bertanya sama Mak, saya wawancara eksklusif ya. Lah terus Mak gimana Mak? Tadi aku kan dikasih suruh airport mau masuk ke pesawat itu dikasih suruh nulis, tapi aku bilang aku ndak sekolah, saya ndak bisa menulis, tolong tuliskan. Siapa yang nuliskan? Ya orang segitu yang pegawainya. Oh, pegawainya? Ya yang dulu mudah aja kan. Nah, terus Mama ngasih duit nggak sama dia bantu-bantu? Pelitnya Mama. Nggak pernah ngasih duit aku, karena aku ndak tahu, belum tahu pengalaman, jadi terus? nggak tahu lah. Itu aja takut nanti kalau hilang seperti apa gitu ya. Sampai ya lah aku di pesawat itu mau ke toilet. Loh, terus Mama tahu tempat duduknya gimana? Mama kan nggak ngerti baca boarding pass. Kalau di Singapura bahasa Indonesia kan masih. Enggak, boarding passnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris kayaknya. Terus Mama tahu dari mana ini tempat duduknya di mana? Enggak, kan tanya aku sama pramugarinya sampai naik itu tanya kan. Saya tanya kan. Ini tempat duduknya kan, kalau nomornya tahu nomor ini gitu ABC kan. Nanti lihat aja. Jadi kamu kasih aja tuh orangnya, nanti dia kasih tahu. Ya, Nah, terus ditunjukkan tempat duduknya di sini. Mau naik kan itu buka, enggak bisa ke atas itu. Ya nggak nyampe lah Mama. Terus siapa yang bantuin Mama? Jadi aku minta tolong sama itu pramugarinya, tolong ini Mbak, mau itu dinaikkan. Tapi bisa bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia bisa kalau Singapura kan. Padahal pakai penerbangan Slick Air ya. Jadi Mamaku langsung dari Balikpapan saya terbangkan ke Singapura. Jadi bukan pakai Garuda, 2 pakai Slick Air. jam teman-teman. Tapi aku juga jadi nggak tahu mau ke toilet itu bagaimana membuka kamar mandi toilet itu aja nggak tahu. Terus Cuma aku lihat orang aja, saya sudah kebelet. mau kencing itu rasanya sudah kayak mau jatuh, tapi nggak bisa lihat orang bagaimana caranya yang buka itu. Jadi aku lihat ini tuh gimana, aku berdiri aja di situ mundur-mundur. Aku berdiri, caranya begini gitu. Jadi aku baru tahu sampai di Singapura takut hilang, mau ambil koper itu aja bingung di mana ini. Terus Mama imigrasinya gimana dulu? Terus Mama tahu dari mana pergi ke imigrasi, kan airportnya besar? Iya itu di situ mau aja nanya, Mas mau ada orang Indonesia juga mau. Oh, ada orang Indonesia? Mau ke itu ya ke Singapura dari. Itu kalau mau keluar itu kemana saya ini nggak tahu, baru kali ini. Jadi saya ditunjukkan sini Bu, di situ. Loh, orang itu mau kemana orang itu?
mau kerja di Singapura. Oh, dia mau kerja di Singapura? Iya, banyak orang kerja di Singapura. Loh, terus jadi mama sama dia perginya? Apa? Tunjukinnya ngikutin dia aja? Iya, nanya, ikut aja terus orang keluar ngikutin aja. Yang paling orang keluar semua gitu ya. Jadi terus? terus turun tangga-tangga tuh udah ke bawah. Iya, benar. Terus Terus nyampe. pas di imigrasi nggak ditanya-tanya? Enggak ditanya-tanya. Udah. Langsung dikeluarkan aja boleh? Ya agak mudah ya kalau di sini. Mungkin orang tua kali ya teman-teman, beda mungkin sama ini ya. Kalau orang-orang muda. Kalau Singapura enggak begitu ribet. Kalau Amerika ribet. Karena dulu itu kebanyakan kalau kita kayak modelnya kayak saya anak muda dipersulit karena dikira orang-orang di situ masuk kerjanya mau jadi pembantu ilegal. Ngerti nggak? Jadi udah gitu aku pulang. Enggak, Nak. Mama tahu dari mana ambil bagasinya? Ya ngikutin orang aja. Ikutin orang ambil bagasi itu ya ikut aja. Orang keluar ikutin aja gitu. Di mana nanti arahnya kemana? Oh berarti ngambil bagasi itu. Ikut aja. Itu. Jadi setelah itu saya pulang ke Indonesia. Sudah di airport dari Singapura juga dikasih pulpen sama buku. Enggak, sudah saya mau masuk itu, sudah mau masuk ke tempat ke ruang tunggu. Tapi kan anakku sebenarnya kan security suruh ngantarkan. Waktu itu dikasih uang $50, tapi security-nya kan enggak mau. Kamu kasih uang $50? $5. Kamu mau ngasih tapi yang itu 50.000 kalau uang Indonesia. Oh, mungkin sekitar $10 Ya, itu. tapi enggak mau dia, enggak boleh. Nah, aku masuk aja sendiri, tapi bilang, "Mak, kamu lihat aja nanti di atas itu kan ada panah, panah nomor berapa, nomor jadi aku lihat aja gitu panah nomor berapa itu tiketku itu, aku gituan aja. Terus itu kan notanya kan ditukar sama uang waktu itu. Nah, aku tuh tangan nuker hampir hilang, hampir ketinggalan pesawat karena ndak tahu bahasa Inggris, nanya di mana mau nuker, I don't know. Padahal itu dekat aja di situ, maunya tempel itu dekat. Jadi lihat orang di situ. Buru-buru aku cepat waktu itu aku dapat berapa ya? 100 kalau ndak salah. Dapat juga? Dapat juga? Dapat $100. Nah, terus? Jadi habis itu langsung pergi, cepat pergi. Aku bingung terus karena jauh itu warnanya jauh betul. Terus jalan kaki itu kan pakai lift itu, tapi di bawah gini, di bawah pakai lift bukan naik gini. Jadi pas itu kebetulan maksud mamaku tuh ada kan teman-teman di Singapura itu kayak jalannya itu bukan jalan aja, jadi dia jalannya itu pakai, aku nggak tahu namanya apa ya, kayak eskalator, tapi jalan aja dia tinggal ini. Memang bisa pakai itu. Iya. Terus ada kok di Jakarta itu sudah. Habis itu baru ada orang duduk itu terus saja duduk di situ. Nah, terus? Mas, saya mau nanya, saya itu mau ke Balikpapan. Di mana ini ruang tunggu? Oh, di situ, Bu. Orang Indonesia? Iya, di mana? Ada toiletnya di mana, Mas? Itu ada toilet tulisannya gitu. Kan itu perempuan, "Maaf ya, Pak, saya itu enggak tahu tulis." Dia bilang, "Loh, Ibu kok sampai di sini tidak tahu tulis. Jadi Ibu dari mana?" Dia bilang gini, "Saya habis dari tempat anak saya, Pak." "Ibu TKI lain." Oh iya, malah ditanyain gitu? Iya. Ibu TKI. Belum pernah loh saya dengar ceritanya ini. Lain, anak saya kerja di sini, Pak. Gitu, apa itu sudah masuk, Bu, ini masuk gitu. Terus sampai situ suruh nulis juga. Masa? Iya, suruh nulis mau ke. Oh iya, ke Indonesia harus. Papannya dikasih. Masa, Ma? Iya, dikasih pulpen sama itu. Oh, tapi Ma sebenarnya nggak perlu nulis karena dari Indonesia sudah ada itu, Indonesia punya. Itu yang dipakai. Jadi aku nggak bisa nulis juga. Jadi gimana, Pak? Saya buta huruf, minta tolong, Pak, tuliskan. Saya nggak tahu tulis, Pak, saya buta huruf. Dituliskan sama bapak itu. Yang penting kan saya. Orangnya orang Balikpapan ya? Orangnya kalau nggak salah kayaknya orang Jakarta. Loh, kok dia terbang ke Balik? Oh, dia bantu aja Mama. Dia nggak ke Balikpapan terbangnya? Enggak ke Jakarta.
Loh terus kok dia mau nuliskan mama? Kenapa mama nggak tuliskan aja? Ruangannya lain kok ya. Oh. Enggak sama-sama kok saya lihat. Itu teman-teman ya, intinya tuh mungkin modal keberanian ya. Jadi mama saya tuh modal berani aja, walaupun nggak sekolah tetap aja dibabat habis sama dia. Lah terus mak, oke. Terus mama di pesawat nggak ada masalah ya? Nggak ada. Sampai kalau di Balikpapan sih enak sudah, karena kan Balikpapan airportnya kecil. Kalau di Jakarta tuh ada butol. bahasa Indonesianya tuh enak. Iya. Enggak. Langsung lah, enggak kalau di Jakarta dipersulit. Nah. Oke, sekarang gini teman-teman ya, ini kan cerita. Jadi mamaku waktu aku dulu sempat tinggal di Singapura ya, sempat beberapa kali lah mama saya. Jadi kalau saya ke Singapura aja, jadi kalau mamaku ya kalau ke Singapura aja, saya nggak resah ya, karena kan di Singapura juga banyak orang bisa berbahasa Indonesia ya atau bahasa Melayu. Jadi saya nggak terlalu kepikiran ketimbang pas mama saya itu ke Amerika. Jadi waktu itu mama saya itu pertama kali ke Amerika itu saya jemput ya mak ya. Dijemput, tetapi pulangnya sendiri. Nah, aku memang tahu, saya yakin, saya takut lah, maksudnya gelisah lah sebagai anak ya. Jadi saya itu pesan ini servis tersendiri untuk ibu saya. Saya pakai wheelchair teman-teman. Kalau nggak tahu wheelchair itu yang kursi dorong itu teman-teman. Jadi saya kira tinggal terima bersih. Jadi saya order itu, mama saya tinggal duduk di situ manis, nanti diantar ke pesawat sampai duduknya, dijemput lagi. Pokoknya seperti itulah. Pokoknya sampai imigrasi pas baru ketemu saya itu ada orang yang menangani. Tapi memang ya teman-teman diusahakan kalau teman-teman memakai jasa wheelchair atau jasa kursi dorong, kalau bisa teman-teman kasih tips ke orangnya. Jadi mamaku itu saya memang kasih duit. Ini mak duit berapa dolar dari kesini ke sini, di kesini ke sini. Jadi setiap orang yang dorong itu memang kita kasih tips gitu. Kadang-kadang ada yang nggak terima mak ya. Pernah ya mak yang mereka nggak mau ya. Iya. Kayak mamaku tuh kemarin transit ke Manchester, orang-orang Manchesternya nggak mau. Mungkin karena cuma dekat kan mama saya kan, jadi cuma keluar saja dari pesawat sebentar baru masuk lagi, jadi bukan yang transitnya jauh atau berjam-jam, tidak seperti itu. Jadi cuma keluar pesawat baru naikkan lagi, kayaknya ada setengah 30 atau setengah 1 jaman lah ya. Nah jadi mereka nggak mau nerima tips. Tapi kalau di Amerika karena prosesnya ribet ya, atau enggak prosesnya agak lumayan lama, jadi memang itu ya kalau bisa kita kasih tips lah ke orang tersebut lah. Terus mak, ceritakan dulu pengalaman mama waktu mama pergi dari sini ke Indonesia lewat Jakarta. Itu ceritanya menyedihkan itu. Ceritakan dulu mak. Soalnya waktu pulang dari sini ke Bontang, tapi di Jakarta tuh ribet banget. Makanya saya anti lewat Jakarta. Makanya mamaku waktu transit di Jakarta ya, pulangnya ya ke Indonesia, beliau tidak mengalami yang tidak mengenakan hati lah. Jadi di Jakarta itu barang dia itu hilang. Jadi sampai di Balikpapan itu ya udah berhamburan aja di situ, makanan ada yang barang-barang ada yang hilang lah. Nah ya gemboknya tasnya dipotong lah gemboknya. Saya nggak tahu lah bagaimana ceritanya. Jadi sejak saat itu memang saya kuharamkan lewat Jakarta, kalau bisa langsung aja dari Balikpapan ke Singapura. Itulah makanya kadang-kadang saya miris ya teman-teman ya. Kenapa ya kadang-kadang saya itu lebih aman di negara orang daripada di negara sendiri. Bayangkan aja seperti itu ya. Maksudnya mbok ya kalau orang tua ya kita bantu ya. Maksud aku ya nggak tahu lah, apa mungkin memang kehidupan di Jakarta segitu brutalnya, segitu ininya sampai orang masih berpikiran untuk mengambil barang orang lain yang bukan hak milik dia. Saya nggak tahu juga ya. Tapi kalau dari pengalaman saya, jujur dari hati, saya itu lebih aman kadang-kadang di negara orang daripada di negara sendiri. Jadi memang mungkin karena beda ya, mungkin karena orang tua, apalagi mama saya nggak ngerti, mungkin dibodoh-bodohin, aku nggak tahu lah gimana ceritanya. Yang penting udahlah positive thinking aja. Cuma memang untuk saat ini kalau memang mama saya ke Amerika, jadi yang trip ini pun saya tidak lewat Jakarta. Jadi saya langsung dari Balikpapan ke Singapura, Singapura Manchester, terus Manchester tempat kami. Jadi seperti itulah. Terus mama di imigrasi di Amerika susah ya mak ya? Waktu pulangnya? Susah, waktu kesininya susah. Kesininya susah juga? Ya kalau pulang enggak. Pulangnya enggak? Enggak, sama aku pulangnya itu di airport minta tisu. Ditanyain bahasa Inggris. Ditanyain bahasa Inggris, bilang, kamu mau naik kursi roda,
Ya. Kok mama tahu kalau mau naik kursi roda ngomongnya? Enggak, sebenarnya enggak tahu. Nah, terus? Aku bilang, tapi bahasa Inggris. Dia bilang, I don't know, no, I am no English. Aku bilang gitu kan, saya sana, iya. Oh, jadi ada orang sebelah itu bilang, kamu mau gini nih. Oh, yes. Jadi pakai bahasa tangan aja lah ya. Oh, terus? Ya terus itu oke gitu. Akhirnya ya langsung itu pergi aja. Kalau pulangnya nggak terlalu repot. Oh iya. Oke, gini ya. Mama kan saya kan memang naikkan pesawat mama saya Singapore Airlines ya. Jadi Singapore Airlines itu termasuk pesawat yang paling bagus lah ya. Jadi memang salah satu pesawat the best di seluruh dunia ya teman-teman. Nah, Mama sekarang ini ya, orang tua kan susah ya untuk bohongnya kadang-kadang. Oke, Mak, ceritakan dulu gimana pas Mama naik pesawatnya itu. Pesawatnya itu bagus betul. Nah, terus? Enak, gede. Pokoknya enak, enggak lain daripada yang lain. Sedangkan aku ke umroh aja enggak, ya bagus tapi enggak sebagus yang saya naikin kemarin waktu kesini. Gitu. Oh iya, besar banget Mak ya? Besar. Besar banget, tapi tempat duduknya apanya itu pokoknya enak lah. Masa? Bagus kayak mewah-mewah di depan situ kayak untuk bos-bos kali ya. Iya, itu yang bisnis kelas. Untuk anak juga sendiri gitu, kayak taruh begini. Jadi cantik ya? Untuk anak yang kecil masih bayi-bayi itu kan, itu taruh di situ. Pokoknya enak banget, cuma ya bersih nggak? Hah? Bersih? Wah bersih banget, cuma Oh, ya? aku kalau tuh mau ke kamar mandi itu teman-teman bingung gitu kan. Namanya ya kita orang buta huruf. Itu awal-awalnya memang pramugarinya ditunjukkan tapi bahasa Inggris di sini kamar mandinya, kan. Dibilangin ya? Dikasih tahu, bawa ini kamar mandi, mungkin tahu kalau aku orang bodoh kan ya. Gitu. Nanti apa tuh? Terus orang-orang pramugarinya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia pramugarinya. Bahasa Inggris semua. Jadi nggak ada yang bahasa Indonesia? Nggak ada. Bisa kok itu bahasa Melayu. Jadi mau ke kamar mandi itu ya lihat dulu aja itu yang merah apa yang hijau ya kemarin itu yang gitulah gitu ya. Ini kan ada nyala merah, nyala hijau di pintu itu. Jadi lihat aja orang biar duluan dulu lihat. Oh iya, masuk aku. Aku masuk, lupa aku ndak ngunci. Padahal dikunci gini aja namanya orang sudah grogi. Adalah orang masuk. Orang perempuan. Jadi perempuan apa laki-laki? Perempuan. Jadi mama lagi kencing kayak gitu langsung ada orang. Aku sudah berdiri. Oh, kamu udah berdiri langsung dia bilang apa? Ya, diam aja. Diam aja. Diam aja orang boleh itu. Terus kamu bilang apa? Aku bilang, I'm sorry. aku bilang maaf Jo. Terus diam aja. Aduh Tuhan. Kalau mau makan ditanyain, kamu minum apa? Apa? Ku ingat-ingat, nah itu apa sih? Apa ya itu kemarin tuh, water. Water. Oh, dikasih water. Nanti kalau mau makan apa? Rice. Kalau enggak gitu kan ada dikasih Erna untuk makan halal gitu. Iya teman-teman, jadi saya tempat kursi kok duduk itu roda aku kasihkan itu aja, enggak banyak ngomong saya. Iya, jadi teman-teman ya, jadi saya berangkat, saya kasih dia kayak flashcard atau enggak yang saya print out, jadi saya buat square kayak gitu ya. Jadi saya kasih ke mama saya, jadi itu simpan di kantongan. Jadi yang saya kasih yang kayak halal, makanan halal maunya, baru itu wheelchair, baru ada beberapa ya Mak ya, saya nggak ingat. Jadi mama saya ngerti kalau apa, ini tinggal dikasihkan gambarnya aja, seperti itulah ya modelnya. Terus Mak, mama di imigrasi di Amerika ribet ya Mak ya? Ribet, aku dibawa muter-muter situ, untung aja yang bawa kursi roda itu sabar juga sih. Nah itu di Amerika teman-teman, pengalaman ya, orang yang kursi rodanya yang dorongin. Kan aku memang susah teman-teman kalau udah bisa bahasa Inggris nggak bisa masuk sini karena ditanyain terus untungnya diteleponan. Aku suruh nelpon sama Erna, tapi kan sudah tidak bisa HP saya kan tidak bisa, sudah lain nanunya internetnya. Nah itu memang pas saya kasihkan mama saya saya kasih kalau ada jadi kayak surat pernyataan gitu loh ke imigrasi kalau memang mama saya di sini
saya yang tanggung mama saya. Kalau ada apa-apa silahkan ditelepon. Jadi saya memang kasih nomor telepon ke mereka. Jadi saya kemarin sempat ngomong sama mereka. Jadi ditanya apakah mamamu bawa makanan ke sini. Memang dilarang teman-teman bawa makanan ya. Terus berapa lama mamamu di sini? Ditanya itu sama imigrasi. Jadi mama saya itu waktu masuk itu dia tidak langsung keluar imigrasi, jadi dimasukkan red line ya, jadi dimasukkan di ruangan, tanya betul di ruangan itu. Memang seperti itu dulu juga saya waktu keluar pertama kali saya masuk ke sana, cuma dicek-cek, cuma nunggu aja, nanti tanya sebentar baru tuh keluar. Cuma nunggunya memang yang lama, bikin benda. Orang aja geleng-geleng kepala bilangnya nggak bisa bahasa Inggris, kan aku digini-giniin nggak bisa bahasa Inggris. Paling tidak mama kan sudah dapat pengalaman. Udah. Jadi sekarang kan Tapi sudah ya tahu. bingung, namanya wong tua bingung. Kan oleh ke Indonesia lagi bingung loh. Ya gampang lah Ma, orang tinggal dekat langsung ke Balikpapan, nggak lewat Jakarta, nggak perlu check in check out lagi, langsung aja. Ya kan, jadi lama imigrasi yang penting lolos imigrasi aja sudah, nggak ada masalah. Memang yang masuknya susah daripada keluarnya. Kalau keluarnya kan tinggal distempel aja langsung keluar. Jadi nggak ribet. Jadi seperti itu ya, mungkin kalau teman-teman mau planning, mau ngajak orang tua ya, khususnya ke yang jauh-jauh lah ya. Kalau deket-deket sih masih mending lah. Kalau kayak ke Malaysia atau kayak ke Singapura, masih di Asia masih nggak seberapa lah ya. Tapi kalau memang flightnya yang sudah jauh-jauh, saya sarankan memang, apalagi kalau bahasanya orang tuanya kurang, saya sarankan teman-teman pakai saja wheelchair ya, atau kursi roda. Walaupun mama kalian sehat walafiat, karena apa, itu menyelamatkan daripada orang tua gelisah. Lah jangankan pakai kursi roda aja aku masih gelisah, apalagi kalau suruh jalan sendiri ya, tambah gelisah lagi ya mak ya. Apalagi kalau kebanyakan kalau sudah di Europe atau negara-negara luar dari Asia itu Banyak kursi roda semua. banyak kan ya orang-orang tuanya, memang orang-orang Masih Vietnam. sehat-sehat. Ya memang sengaja. Jadi itu teman-teman, jadi lebih baik saya sarankan pakai wheelchair. Nah terus kalau pakai wheelchair itu paling tidak, walaupun kita pikir ya, oh itu kan tugas mereka seperti itu, tidak seperti itu juga. Tapi paling tidak kita ada sedikit berempati lah, karena biasanya orang-orang wheelchair itu mereka itu pakai standar gaji aja, jadi gajinya benar-benar yang minimum salary ya. Jadi paling tidak kalau kita kasih sedikit tips sama mereka kan seperti apresiasi lah, karena mereka kan sudah nolong ke kita seperti itu ya. Jadi masih mungkin lebih berempati lah dengan mereka dengan pekerjaan seperti itu ya. Paling tidak ucapan terima kasih karena mereka sudah menolong kita. Jadi memang itu tujuan saya ngasih ke tips ke mereka. Oke teman-teman, sekarang kapurung udah habis ya. Kalau menurut aku kapurungnya kurang yaho, Kurang oke? enak tapi habis. Enggak, nih, habisin. Kalau aku habis. Enggak, kayak kurang apa gitu loh. Oke teman-teman, sampai ketemu di vlog-vlog berikutnya. Dah.